kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita kembali dalam sekolah minggu online. Seneng gak Niar? Senang banget. Ayo, di belakang tuh ada nomor berapa Niar? 25. Kasih lihat. Ya, itu ya. Ada balon angka 25 ya. Artinya apa? Nah, gereja kita pada minggu ini merayakan hari ulang tahun yang ke-25. Artinya gereja kita usianya udah 25 tahun. Lama gak Niar? Lumayan ya. Ya, artinya kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberkati gereja kita sampai pada hari ini. Oke, sekarang kita mengambil saat teduh dulu sebelum kita lebih jauh memuji Tuhan. Semuanya ambil sikap saat teduh. Saat teduh selesai. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan Bapa ku datang padamu. Biar ikut nyanyi ya. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini gereja kami boleh memperingati hari ulang tahun yang ke-25. Dan pada hari ini juga ya Tuhan, kami boleh bersama-sama tetap ikut sekolah minggu secara online. Tuhan, berkatilah sekolah minggu kami dari awal sampai berakhirnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap kami, baik melalui puji-pujian maupun firman Tuhan yang akan disampaikan oleh lause kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama memuji Tuhan.
ya. Adik-adik ikuti video berikut ini ya. Hari ini kita mau nyanyi Jesus You Are My Number One dan pujian I Wanna Do Right. Ya, adik-adik di rumah ikuti videonya, ikutin gerakannya. Biar nanti pas sekolah minggu semua udah inget gimana gerakannya. Oke? Keep me
hati kita, pikiran kita untuk dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan gak cuma kita dengarkan, tapi juga kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya nggak, Dek? Ya. Oke, sekarang sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan lingkupiku, ya, dengan sayapmu. Adik-adik, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Dadah. Halo adik-adik semua. Hai. Gimana kabarnya adik-adik? Halo semuanya, lama tidak melihat Lauso Fitri ya. Nah, adik-adik, Lauso berharap kita semua tetap sehat ya. Kita tetap semangat adik-adik. Gimana? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, Lauso mengajak kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan beribadah secara online. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti dan supaya kami bisa melakukan firman Tuhan. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan merenungkan bagaimana ya kita menjadi sahabat yang baik. Adik-adik pasti punya teman ya. Pastilah ya punya teman-teman. Baik itu teman di sekolah ya kan, yang udah sekolah. Terus baik itu teman di gereja atau sekolah minggu ya kan adik-adik, maupun teman yang ada di dekat rumah. Apakah adik-adik mengasihi teman-teman adik? Ada nih
seorang anak ya, cerita ya, seorang anak yang bernama Bebop. Dia suka sekali diejek sama teman-temannya, adik-adik. Ya. Teman-temannya mengejek dia. Ih, Bebop, Bebop si lampan. Jalannya lampan. Si Bebop itu ngomongnya juga lampan. Si lamban, si lamban. Nah, adik-adik, gimana perasaan adik-adik kalau adik-adik diejek sama teman-temannya? Pasti adik-adik sedih ya, sedih. Waktu Bebop pulang sekolah, adik-adik, dia masuk ke kamar, ya. Lalu dia menangis. Mamanya mendengar Bebop menangis, adik-adik. Lalu mamanya masuk ke kamar. Tanya sama Bebopnya, "Nak, kamu kenapa?" Terus Bebop bilang, Mama, aku sedih karena teman-temanku bilang aku sila lamban. Aku tidak punya teman, Mama. Terus mamanya bilang, adik-adik, Bebop, anakku yang baik. Kamu anak yang sabar ya, Nak. Tahu nggak kamu, Nak, kalau ada satu sobat, satu sahabat yang sangat mengasihi kamu, dan dia menerima kamu apa adanya loh, Nak. Iya, Kak, Mama, kata Bebop. Iya, Nak. Jadi kamu tidak usah sedih ya, Nak. Baik, Ma. Aku tidak sedih. Iya. Adik-adik, Bebop tidak mau sedih lagi. Nah, beberapa hari kemudian adik-adik, ya, di sekolah sering turun hujan. Tahu ya, turun hujan ya, hujan deras. Ya. Jalanan jadi becek. Waktu pulang sekolah, bunyi kring, kring. Anak-anak boleh pulang sekolahnya. Setelah pulang sekolah di tengah perjalanan adik-adik, tiba-tiba, bruk. Aduh, sakit. Ada teman Bebop yang jatuh, adik-adik. Ketika itu Bebop lewat. Bebop dipanggil, Bebop, tolong aku, Bebop. Bebop, tolong aku. Terus Bebop lihat, iya, tunggu ya sebentar. Bebop melihat di sekelilingnya. Ya, dia lihat ada kayu, ya adik-adik, dan papan. Lalu Bebop ambil kayu dan papan itu, adik-adik, dia susun di atas tanah yang becek, yang banyak becek-beceknya, sampai ke tempat temannya yang jatuh itu, adik-adik. Dia jalan pelan-pelan sampai di tempat temannya, adik-adik. Dia raih tangan temannya yang jatuh itu, diangkat pelan-pelan. Lalu mereka jalan lagi ya, jalan perlahan-lahan sampai ke tempat yang tidak becek, adik-adik. Ya, mereka berdua di tempat yang kering ya. Temannya ini senang, sudah sampai dan tidak jatuh lagi. Tapi dia malu, adik-adik.
Temannya malu kenapa? Karena temannya ini yang suka mengejek Bebop. Adik-adik, temannya bilang, Bebop, maafin aku ya Bebop. Terima kasih engkau sudah menolong aku. Walaupun aku suka mengejekmu Bebop, tapi kenapa kau mau menolong aku Bebop? Lalu Bebop bilang, iya, sama karena engkau adalah temanku juga. Jadi aku harus menolongmu. Adik-adik, sejak saat itu ya, Bebop dan temannya ini adik-adik menjadi sahabat yang baik. Ya, lewat kejadian itu. Adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi teman yang baik. Ya. Sebagai anak Tuhan, kita harus menunjukkan kasih kita kepada teman kita, adik-adik. Mungkin teman kita nakal, tapi adik-adik, kita tidak boleh membalas yang nakal. Justru kita harus memaafkan adik-adik. Ya kan? Itulah tanda kita mengasihi teman kita juga. Mungkin adik-adik juga bilang, Lause, teman kita nakal kok kita bisa mengasihi? Kok kita harus mengasihi? Adik-adik, mengapa kita harus mengasihi? Ya, adik-adik bisa baca di 1 Yohanes 4 ayat 19. Dengar ya adik-adik, mengapa kita harus mengasihi? Ya, di 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Wow, Tuhan Allah lebih dahulu mengasihi kita adik-adik. Jadi kita harus mengasihi. Ya kan? Masa Tuhan sudah mengasihi kita, kita nggak mau mengasihi orang lain. Jadi kita sebagai anak Tuhan yang sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, maka kita juga mengasihi teman kita. Adik-adik, Tuhan bukan saja yang lebih dahulu mengasihi kita adik-adik. Ya, tapi Tuhan juga menyebut kita sebagai sahabatnya adik-adik. Ini berita sukacita adik-adik. Adik-adik mau kan disebut sebagai sahabat-sahabatnya Tuhan? Wah, kita senang ya. Kita bahagia kalau kita menjadi sahabatnya Tuhan. Ya adik-adik, untuk firman hari ini bisa adik-adik baca ya. Itu terambil di Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Ya adik-adik, di situ adalah temanya tentang perintah supaya saling mengasihi. Nah, adik-adik, kalau Lause bilang tadi kita disebut sebagai sahabatnya Tuhan, adik-adik bisa baca ya di Yohanes 15 ayat 13 sampai 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Adik-adik, bukti kasih Tuhan adalah memberikan nyawanya. Tuhan merelakan nyawanya untuk kita semua adik-adik, menebus dosa kita. Ya adik-adik, makanya Tuhan mau juga menyebut kita sebagai sahabatnya. Sahabatnya Tuhan. Ya, sahabatnya Tuhan. Kalau kita sebagai sahabatnya Tuhan,
Itu artinya kita mau melakukan perintah Tuhan, yaitu mengasihi. Adik-adik, mari kita belajar untuk menjadi sahabatnya Tuhan, ya. Kita belajar menjadi sahabat Tuhan yang baik, sehingga kita berdampak menjadi teman atau sahabat yang baik juga bagi teman-teman kita. Amin. Oke, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini, ya. Lose ada ayat hafalan. Oke. Untuk ayat hafalan kita, adik-adik bisa baca, ya. Sekalian adik-adik merenungkan juga. Ayat hafalan kita di Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, adik-adik, itu ayat hafalannya ya, Amsal 17 ayat 17. Baiklah adik-adik, sebelum Loso tutup, mari Loso ajak kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Engkau sudah memberikan nyawa-Mu untuk hidup kami, untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, mampukan kami juga untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Dan juga mengasihi teman kami. Dan kami menjadi teman yang baik. Tuhan Yesus, ini kami, pakailah hidup kami sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Dadah.